Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tamna, NIM 2318047. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dari kelas pembelajaran tematik D. Dari kelompok 3 di sini akan memaparkan makalah yang berjudul Perbedaan Pembelajaran Kognitivistik, Behavioristik, Sosial Humanistik, dan Konstruktivistik. Di mana kelompok 3 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada saya sendiri, Atika Tamna, lalu ada Fathur Rohmah, NIM 052, ada Nisa Akmalatusania, NIM 055, ada Diana Indrianti, NIM 056, dan ada Nur Laili Salimah, NIM 058. Mari pertama-tama, poin pertama ada pengertian pembelajaran kognitivistik, behavioristik, sosial humanistik, dan konstruktivistik. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pengertiannya dari pembelajaran yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu pembelajaran kognitivistik. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Jadi di mana bagi kognitivisme ini sendiri, belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar adalah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori kognitivistik sendiri ini mengungkapkan bahwa belajar dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Jadi dalam pembelajaran sendiri, pada teori ini sendiri itu dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Lalu ada pengertian pembelajaran teori behavioristik. Menurut teori behavioristik sendiri ini, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini sendiri, yang terpenting itu adalah masukan atau input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon. Nah, apa yang terjadi antara stimulus dan respon ini dianggap tidaklah penting. Jadi karena dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga yaitu pembelajaran teori sosial humanistik. Nah, teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka berfokus kepada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab dalam terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Pemahaman terhadap belajar yang ideal menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori pembelajaran apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadi teori humanistik bersifat elektik. Yang keempat yaitu pembelajaran teori konstruktivistik. Dalam kaitannya dengan teori konstruktivistik menyatakan bahwa pembentukan, pengetahuan, dan perkembangan kognitif terbentuk melalui internalisasi dan penguasaan proses sosial. Proses konstruksi pengetahuan dilaksanakan secara bersama-sama dengan bantuan yang diistilahkan dengan scaffolding. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan bukan suatu barang yang dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran seseorang kepada peserta didik. Bahkan ketika pendidik bermaksud memindahkan konsep
ide, nilai, normal, keterampilan, dan pengertian kepada peserta didik. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kognitivisme, humanistik, behavioristik, dan konstruktivisme. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivisme. Kelebihan dari teori kognitivisme itu ada 5. Yang pertama dapat meningkatkan kemampuan motivasi siswa ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa. Karena di sini siswa dapat memecahkan suatu masalah sendiri. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan siswa karena di sini dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga guru tersebut dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dari siswanya. Yang keempat, memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat. Nah, maksudnya di sini itu karena pada teori kognitivisme itu kita dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia itu mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang terakhir, dapat memecahkan dan menciptakan ide baru. Nah, maksudnya itu di sini kita dapat mempelajari materi pembelajaran yang lebih rumit untuk dapat memecahkan dan menciptakan kreativitas atau ide-ide baru. Kemudian ada kekurangan dari teori kognitivisme itu sendiri. Kekurangannya ada 5. Yang pertama, proses belajar menjadi tidak mudah karena dengan teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak mudah untuk diikuti. Yang kedua, sulit dipraktekkan secara murni karena teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, tidak dapat digunakan di semua tingkat karena teori ini tidak dapat digunakan di semua tingkat pendidikan yang ada. Kemudian teori ini sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang terakhir, sulit dipahami karena beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya itu masih belum tuntas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran humanistik. Kelebihan dari pembelajaran humanistik itu sendiri ada 4. Yang pertama, tumbuhnya kreativitas peserta didik. Yang kedua, dapat karena semakin canggihnya teknologi maka semakin maju perkembangan tentang teori pembelajaran humanistik tersebut. Terus tugas guru menjadi yang terakhir dapat mendekatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada kekurangan dari pembelajaran humanistik. Kekurangannya ada 4. Yang pertama, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Terus yang kedua, pemusatan pikiran akan berkurang. Yang ketiga, kecurangan-kecurangan yang semakin menjadi tradisi. Dan yang terakhir, pemahaman-pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Nah, dari kedua pembelajaran tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran behavioristik. Yang pertama ada kekurangan pembelajaran behavioristik, yaitu yang pertama pembelajaran yang berpusat pada guru lebih bersifat pada hasil pembelajaran yang dapat diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa atau teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Yang keempat, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.
Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang ketiga, membawa siswa atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bebas berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme yang pertama, teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman murid yang terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang keempat, teori ini dapat membina hubungan sosial yang baik antara guru dan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru. Yang kelima, oleh karena itu, siswa terlibat secara terus-menerus, maka mereka akan paham, ingat, yakin, dan berinteraksi. Maka akan timbul semangat dalam belajar dan membina pengetahuan baru. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah berbeda dari segi sarana dan prasarana, sehingga menyulitkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya jika tidak didukung dengan sarana yang memadai. Sosial humanistik dan juga konstruktivistik. Yang pertama yaitu pembelajaran kognitivistik. Nah, pembelajaran kognitivistik ini ada 3 tokoh besar. Yang pertama ada Piaget, ada Brunner, dan juga ada Ausubel. Nah, pada pembelajaran kognitivistik ini, menurut Piaget bahwa kegiatan belajar itu harus sesuai atau harus melalui pola-pola tahapan perkembangan atau melalui usia perkembangan seseorang, serta harus memadukan dari proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, menurut Piaget ini bahwa ketika seseorang sedang pada tahap belajar, maka seseorang itu harus melalui pola atau tahapan perkembangan, baik itu bisa diukur dari usia maupun dari level perkembangan yang lainnya. Jadi menurut Piaget ini tahap perkembangan atau tahap belajar seseorang itu didasarkan dari tahap perkembangannya, seperti itu. Kemudian menurut Brunner bahwa belajar itu terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasinya dan tidak ditentukan oleh usia. Nah, kemudian di sisi lain itu Ausubel juga mendefinisikan atau menjelaskan bahwa proses belajar itu terjadi apabila seseorang telah mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Jadi proses belajar itu akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus,
memahami makna stimulus, menyampaikan, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Jadi banyak hal atau banyak komponen menurut Ausubel agar proses belajar itu bisa diperoleh atau bisa diterima dengan baik, harus melalui beberapa tahapan seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai pembelajaran dari teori kognitivistik ini. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan ya, yang pertama itu tadi ada Piaget. Nah, jadi menurut Piaget itu bahwa pembelajaran itu didasarkan dari 3 prinsip, yaitu ada belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat pengalaman sendiri. Jadi menurut Piaget bahwa peserta didik itu akan belajar ketika jadi menurut Piaget yang pertama itu kan ada belajar aktif. Nah, jadi belajar aktif itu adalah belajar ketika seorang anak itu mampu memperoleh lingkungan maupun kenyamanan dalam mempelajari sesuatu secara mandiri seperti itu. Jadi lingkungan yang nyaman maupun tempat yang mendukung dapat membuat anak itu belajar secara aktif mandiri melalui dukungan dari lingkungan-lingkungan sekitar seperti itu. Jadi sebagai orang tua maupun pendidik itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, yang dapat mengaktifkan atau dapat mendukung dari pembelajaran aktif mandiri dari seorang anak. Kemudian yang kedua itu ada belajar lewat interaksi sosial. Jadi tidak hanya belajar aktif mandiri, tetapi menurut Piaget peserta didik itu dapat belajar lewat interaksi sosial, di mana ketika komunikasinya dengan teman sebaya maupun dengan teman di lingkungannya itu dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran. Jadi tidak hanya dalam ruang lingkup dari dalam dirinya saja, tetapi juga ada komunikasi baik dari dua arah maupun dari teman-teman sebaya yang bisa menjadikan seorang peserta didik maupun seorang anak itu mendapatkan dari proses belajar. Kemudian yang ketiga ada proses lewat pengalaman sendiri. Nah, jadi proses pembelajaran yang bermakna itu berawal atau berasal dari pengalaman. Jadi ketika seorang anak dapat memperoleh pengalaman sendiri, maka secara tidak langsung dia itu sudah memperoleh pembelajaran dalam dirinya yang akan lebih ngena maupun lebih bermakna, dan itu akan lebih tersimpan lama di dalam diri anak tersebut. Jadi pembelajaran lewat pengalaman sendiri itu ketika seorang anak itu mampu mempelajari segala sesuatu yang berasal dari pengalamannya sendiri, baik dia berjumpa dengan segala di sekitarnya maupun ketika bertemu dengan sebayanya, ataupun pengalaman-pengalaman yang ia peroleh di lingkungan sekitar maupun di suatu tempat yang dikatakan sebagai tempat belajar seperti itu. Selanjutnya dari pertama yaitu pengalaman-pengalaman optimal untuk mau dan dapat belajar ini diartikan bahwa sebagai pendidik kita itu harus mampu memberikan alternatif kepada peserta didik untuk dapat mencari solusi maupun mencari jawaban dari suatu masalah. Jadi pengalaman-pengalaman optimal ini peserta didik itu mampu mencari alternatif untuk mendapatkan solusi dari atau pemecahan masalah dari suatu masalah yang sedang diselesaikan seperti itu. Kemudian kedua, penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Jadi dari Brunner ini bahwa pembelajaran itu harus struktural atau dalam artian harus runtut dan harus ada urutannya seperti itu agar pengetahuan itu lebih optimal atau lebih runtut agar mudah dipahami oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada perincian untuk penyajian materi. Jadi ketika seorang pendidik menyampaikan materi, alangkah baiknya pendidik itu bisa menyampaikan secara rinci agar tidak terjadi salah pemahaman maupun kontradiksi yang dapat menimbulkan kegandaan atau makna ganda seperti itu. Kemudian ada cara pemberian penguatan. Nah, dari cara pemberian penguatan ini bisa dilakukan dengan reward and punishment. Jadi seorang pendidik itu
bisa menempatkan posisi di mana harus memberikan reward ketika seorang anak itu memberikan sebuah prestasi maupun sebuah kelebihan yang itu harus dapat kita apresiasi, baik melalui melalui pujian maupun melalui pemberian hadiah seperti itu. Kemudian dapat juga melalui punishment ketika seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan maupun bisa dikatakan dengan tanda kutip nakal seperti itu. Yang kedua adalah pembelajaran behavioristik. Nah, pembelajaran behavioristik ini adalah pembelajaran kegiatan belajar yang ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Nah, penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Atau dengan kata lain, saya katakan bahwa pembelajaran behavioristik ini adalah pembelajaran tingkah laku, di mana tingkah laku itu dibentuk dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar maupun baik dari dalam dirinya. Nah, dari sini ada 3 prinsip dalam pembelajaran behavioristik, yaitu penguatan, kesegaraan, konsekuensi, dan juga pembentukan atau shaping ya. Nah, penguatan itu adalah kita berikan pemahaman sebagai suatu bentuk penguatan dalam pemahaman anak, baik itu kita berikan reward maupun kita berikan sebuah bentuk simbolik seperti itu, hadiah, atau bisa juga punishment. Dan ini sama dengan kesegaraan konsekuensi. Jadi ketika seorang anak itu memperoleh suatu karya, suatu prestasi, maupun dia melakukan suatu kenakalan maupun melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kepekaan atau kesegeraan untuk memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah dihasilkan dari anak tersebut. Nah, ketika anak tersebut melakukan atau memperoleh sebuah karya, maka kita sebagai seorang pendidik harus memberikan reward ataupun hadiah, baik itu berupa simbolik, berupa ucapan, berupa pujian, ataupun berupa hadiah-hadiah yang kita simbolkan sebagai sebuah reward seperti itu. Ataupun sebaliknya, ketika seorang anak itu melakukan sebuah kenakalan maupun kesalahan, maka kita harus juga memberikan punishment sebagai pembelajaran yang akan mengena kepada anak tersebut dan menjadikan sebuah efek kepada anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ketiga yaitu pembentukan atau shaping. Jadi kita sebagai peserta didik itu harus memberikan atau harus mendukung pembentukan, baik itu tingkah laku maupun dari pembentukan karakter dari seorang peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mendemonstrasikan ataupun kita bisa menjadi role model dari pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Jadi tidak hanya sebagai bentuk teoritis saja maupun bentuk materi saja, tapi kita juga harus menjadi uswatun hasanah ataupun menjadi suri tauladan, menjadi role model dari anak tersebut. Karena dari pembelajaran-pembelajaran yang baik itu ketika pembelajaran itu kemudian selanjutnya pembelajaran konstruktivisme. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini menekankan pada usaha mengembangkan manusia dan masyarakat yang memiliki kepekaan mandiri, bertanggung jawab, dan mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Nah, konstruktivisme ini pembelajarannya menekankan pembelajaran dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas. Nah, maksudnya apa itu pembelajaran dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas? Nah, dimaksudkan itu adalah bahwa pembelajaran konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang dimulai dari memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan keterampilan dasar yang diperlukan. Jadi seringkali kita bertemu dengan pembelajaran-pembelajaran ini tuh yang kita mulai dari keterampilan-keterampilan dasar
kemudian kita berikan masalah. Nah, kalau menurut pembelajaran konstruktivisme ini adalah pembelajaran yang kita berikan masalah, kita berikan sebuah masalah kepada anak yang dimana dari masalah tersebut anak itu harus mampu memecahkan masalah. Nah, dari proses pemecahan masalah itu, maka secara tidak langsung anak itu juga akan memperoleh keterampilan-keterampilan yang diperoleh dari pemecahan masalah tersebut. Contohnya, ketika seorang anak itu diperintahkan untuk merangkum atau untuk mengerjakan sebuah karya ilmiah, kita katakan saja seperti itu contohnya, maka secara tidak langsung anak itu akan belajar sesuatu yang rinci maupun sesuatu yang dalam artian di bawah adalah seperti kosakata, belajar tentang peribahasa, belajar tentang kata-kata sulit maupun belajar tentang kata-kata yang lainnya mengenai susunan kata dan lainnya ketika seorang anak itu belajar mencari atau membuat karya ilmiah. Jadi ketika seorang itu membuat karya ilmiah, secara tidak langsung anak itu akan memperoleh keterampilan-keterampilan yang lain. Selain ia bisa memecahkan masalah, membuat karya ilmiah, ia juga bisa memperoleh keterampilan dalam dirinya seperti menemukan kosakata baru, kemudian bisa menjelaskan kata-kata sulit maupun menemukan kata-kata sulit, kemudian diartikan ataupun dijelaskan seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apabila penjelasan maupun pemahaman dari saya masih sangat kurang sekali untuk dipahami, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa ditanyakan pada forum tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.